Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tanda dari hati yang bersih adalah ketika dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi, meskipun di dalam musibah, ketika terjadi longsor, ketika terjadi banjir dan yang lainnya, maka dia tidak mencari tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan. Maka sungguh tidak berakal kalau seandainya dia meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya, akan tetapi dia tetap mencari pilihan-pilihan pelindung selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian tanda bersihnya hati yang kedua adalah berusaha meninggalkan penyakit-penyakit hati itu sendiri. Di antara penyakit-penyakit hati ketika di dunia pekerjaan adalah penyakit hasad, penyakit iri dengan teman-temannya, penyakit iri dengan pencapaian dari kawan-kawannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hasad ini memang tidak bisa disingkirkan dari makhluk, tidak bisa disingkirkan dari manusia. Bahkan hasad ini termasuk dari dosa yang pertama yang pernah dilakukan. Pernahkah kita ingat? Pernahkah kita mempelajari bahwasanya alasan kenapa iblis dikeluarkan dari surga? Akar permasalahannya adalah ketika dia mulai hasad terhadap Adam. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan Adam dan memuliakan Adam, kemudian menyuruh para malaikat, termasuk iblis, karena iblis termasuk dari golongan yang menduduki surga, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk sujud kepada Adam dalam rangka ikraman lahu, memuliakan Adam. Maka iblis termasuk makhluk-makhluk yang membangkang akan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan alasan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam karena engkau ciptakan aku dari api sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hasad ini memang sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri, akan tetapi bukan menjadi alasan kita untuk membiarkan penyakit tersebut. Harus kita melawannya. Ada beberapa hal yang pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW agar kita saling cinta terhadap saudara kita, agar hasad tersebut keluar dari hati-hati kita. Maka Nabi kita Muhammad SAW memberikan sebuah wasiat untuk menjalin persaudaraan yang kuat antara kaum muslimin, untuk menjalin persaudaraan yang kuat antara teman-teman kita. Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan, afala yadullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Apakah kalian mau aku tunjukkan kepada sesuatu? Kalau kalian melakukan hal tersebut, kalian akan saling mencintai. Maka kemudian para sahabat bertanya, apa itu wahai Nabi kita Muhammad SAW? Maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, afsyus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Tebarkanlah ucapan assalamualaikum di antara kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di mana di zaman ini kita sedikit sekali mendapatkan orang-orang yang saling mengucapkan salam. Sedikit sekali orang-orang yang mempraktekkan pesan-pesan Nabi kita Muhammad SAW. Padahal ini adalah cara untuk mempererat tali silaturahmi, tali persaudaraan, dan menghilangkan kedengkian di antara hati-hati kaum muslimin. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, selain salam, maka kita juga dianjurkan untuk musafahah ataupun bersalaman kepada orang-orang ataupun teman-teman kita. Nabi kita Muhammad SAW pernah menjelaskan di mana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Beliau pernah mengatakan, "Ma min muslimaini yaltaqiyani yatasafahani illa ghufira minhuma dzunubahuma qabla an yatafarraqa." Nabi kita Muhammad SAW tidaklah ataupun bersabda, tidaklah ada dua muslim yang bertemu kemudian mereka saling bersalaman kecuali dosa-dosa mereka akan berguguran sampai mereka berpisah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat bagaimana ilmu sekarang memberikan solusi untuk mempererat bagaimana caranya kita berhubungan baik dengan teman-teman kita, dengan orang-orang di sekitar kita, yaitu dengan cara physical touch. Maka sebenarnya dalam agama Islam itu telah diajarkan dengan bersalaman ini hakikatnya lebih mempererat hubungan kita dengan saudara-saudara kita. Bahkan bukan hanya dengan bersalaman, ketika seseorang itu sholat, maka Rasulullah SAW menganjurkan dan memerintahkan kita untuk saling merapatkan, untuk saling menempelkan
bahu-bahu kita dan mata kaki kita, agar antara kita dengan teman-teman kita lebih dekat, lebih terjalin harmonis dibanding sesuatu yang tidak mengenakan antara permusuhan kita dengan teman-teman kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penyakit yang lainnya yang harus kita singkirkan di dalam hati kita adalah kemarahan ataupun melampiaskan amarah. Rasulullah SAW telah menjanjikan, barang siapa yang mampu menahan amarahnya maka bagi dirinya akan mendapatkan surga. Rasulullah SAW memberikan nasihat, la taghdab walakal jannah. Jangan pernah engkau lampiaskan kemarahan, maka bagimu mendapatkan surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh tidak mungkin disingkirkan kemarahan dari diri seseorang. Akan tetapi yang mampu kita jalankan adalah bagaimana meredam kemarahan tersebut di dalam diri kita. Maka salah satu caranya adalah dengan kita mengetahui bagaimana fadl ataupun keutamaan kita menjaga emosi kita agar tidak melampiaskan kemarahan kita. Meskipun kita dihujam dengan penatnya pekerjaan, meskipun kita dihujam dengan bagaimana kesibukan kita di dalam pekerjaan kita. Tapi kita juga pernah mengatakan, man kadhama ghaidan wa huwa qadirun an yanfadah, da'allahu ala ru'usil khalaik thumma yukhayyiruhum minal huri ma syaa. Nabi kita Muhammad SAW telah menjelaskan, barang siapa yang mampu meredam kemarahannya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka kelak di hari kiamat Allah akan undang dia, Allah akan panggil dia, Allah akan beberkan namanya di seluruh manusia dari Nabi Adam sampai orang terakhir ataupun sampai manusia terakhir. Kemudian Allah akan berikan kepadanya bidadari yang dia suka. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya kemarahan itu sesuatu yang manusiawi. Akan tapi kalau seandainya seseorang mampu meredam emosi tersebut, maka kemuliaanlah bagi dirinya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kebalikan dari orang yang dimarahi adalah seseorang berusaha untuk bersabar. Rasulullah ataupun Allah tabaraka wa taala telah menjelaskan salah satu keutamaan seseorang bisa bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang mampu sabar di dunia, maka kelak Allah akan berikan pahala tanpa batas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sangat butuh dengan pahala. Hidup kita sebentar di dunia, sedangkan hidup di akhirat adalah selama-lamanya. Dan di akhirat tidak akan bermanfaat lagi harta serta keturunan kita. Yang bermanfaat adalah amalan serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar ini adalah cara kita menggapai kesuksesan kelak di akhirat.